Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan, keistiqomahan, hidayah serta taufiknya, sehingga pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam melaksanakan sholat berjamaah, terkhusus dalam sholat subuh pada saat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, sehingga akhir hidup kita ditutup dalam kebaikan, dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak kita di akhirat dimasukkan ke surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita mendengar istilah dosa atau maksiat, tapi terkadang kita tidak tahu apa itu definisi arti daripada dosa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya tentang apa itu dosa. Lalu Nabi menjawabnya, al-itsmu ma hakka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu kata Nabi adalah sesuatu yang menjadikan engkau ragu untuk melakukannya. Jadi tatkala kita akan melakukannya ini kita ragu. Kemudian wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu enggak suka kalau perkara itu tuh dilihat oleh orang lain. Itu definisi dari yang namanya dosa atau maksiat. Maha kafin nafsik, sesuatu yang kita nih ragu untuk melakukannya. Coba lihat orang-orang yang bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Ada orang mau berzina, pasti dia melakukannya itu penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena itu dosa. Orang mau mencuri, orang mau berbuat dolim, dia penuh dengan keraguan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang dilarang dalam agama. Kemudian yang kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kamu nggak suka kalau perkara diketahui oleh orang lain. Perkara ini itu dilihat oleh orang lain itu nggak suka. Orang berzina nggak suka waktu dia berzina diketahui oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Kemudian di dalam
hadis tersebut juga Nabi menjelaskan juga, wa in aftakan nas, walaupun manusia itu memberi pemahaman kepada kita, tetap kita ragu untuk melakukannya. Contoh, ada orang berurusan dengan riba, udah diingatkan, udah tidak apa-apa, kamu minjem saja dengan riba, yang penting entar kamu kembalikan kok. Tapi kita masih ada keraguan untuk melakukannya. Nah, itu yang namanya dosa. Jadi sesuatu yang menjadikan kita ragu untuk melakukannya dan kita nggak senang kalau perkara itu diketahui oleh orang lain. Nah, sehingga diceritakan, nah ini cerita ini. Ada dua orang yang sedang berselisih paham. Yang satu hobinya ngerokok, yang satu hobinya minum kopi. Dua-duanya ini mengatakan bersikukuh bahwasanya yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang paling baik menurut mereka. Yang satu mengatakan rokok ini lebih bagus daripada orang yang ngopi. Yang ngopi bilang, oh tidak, ngopi ini lebih bagus daripada orang yang merokok. Ribut. Ributnya ini sampai mengarah akan kepukul-pukulan. Akhirnya datang satu orang di antara dua orang ini, melihat kejadian tersebut. Akhirnya orang ini malah, sudah, sekarang gini saja, saya jadi wasitnya, saya jadi orang penengah. Kamu mengatakan rokok lebih afdal daripada kopi. Iya. Ngomong lagi, karena ini. Baik. Yang kopi nggak mau kalah. Oh enggak, kopi lebih afdal daripada rokok. Dia ngomong dalilnya seperti ini. Baik. Sekarang gini aja. Yang merokok sama yang ngopi, coba waktu lagi tawaf, coba kira-kira yang merokok bisa nggak ngerokok depan Ka'bah? Akhirnya dia tidak bisa menjawab, akhirnya dia tertunduk. Kemudian satunya, coba kamu lagi tawaf kemudian kamu ngopi, kira-kira bagaimana kamu ngopi depan Ka'bah? Pantas tidak? Akhirnya dua-duanya terdiam. Nah, jadi sesuatu yang meragukan itu di dalam hati kita itu yang namanya maksiat, yang namanya dosa. Jadi kalau kita ragu untuk melakukannya, itu bisa itu namanya kategori dosa atau paling tidak kurang ajar. Tidak mungkin kalau orang ngerokok di depan Ka'bah, bagaimana? Atau orang lagi tawaf kemudian ngopi. Nah, sehingga itu yang dinamakan, kata Nabi kita Muhammad SAW, dosa atau maksiat itu yang kita ini ragu untuk melakukannya di dalam hati. Walaupun ada orang sudah memotivasi kita, mengingatkan kita, tetap kita merasa ragu. Kemudian kita nggak senang kalau perkara itu dilihat oleh orang lain. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Oleh karenanya, kalau setelah ini kita akan melakukan sesuatu ada keraguan-raguan, pertimbangkan itu perkara. Jangan-jangan itu perkara tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan perkara itu adalah sesuatu yang memang Allah tidak suka untuk kita melakukannya. Walaupun ada orang yang menyemangati kita, tetap kita merasa berat untuk melakukannya, dan kita nggak senang kalau manusia itu mengetahui atas apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita semuanya daripada maksiat, daripada berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan hati untuk selalu beristiqomah di jalannya, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat, bahagia dengan amal soleh, berbahagia dengan ibadah, serta kelak di akhirat waktu ditimbang di mizan, pahala ibadah kita lebih banyak daripada maksiat dan dosa kita, sehingga kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.